Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila sayyidina amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yusalli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu qad faza azima. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama kita untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak ada masuk surga kecuali dia yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati telah cukup dengan ucapan dan poin saja. Tidaknya seorang harus memiliki tiga sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Madarijus Shalihin bab Manzilul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, di antaranya disebutkan surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin mendapat petunjuk Allah beriman, yang artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan dan menjelaskan ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara dan tiga tingkatan, yaitu yang pertama al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Al-yakin adalah yakni yakin yang percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan kepercayaan terhadap yang terdapat gaib dan tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat diungkap oleh Amir bin Abdul Qais
bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu yang sama. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat taat taslim, yaitu berserah pada Allah Subhanahu wa taala, pada rasulnya dan pada agamanya. Allah berfirman yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim jadi tidak akan pilih warna yang lain. Mereka tunduk kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah, atau rela berkorban. Ini rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imamnya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh, jadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah menggambarkan ungkapan Nabi Nuh yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Surat Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambutnya, tapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan, ini: berserah, rela, dan berkorban. Aqulu qawla hadza ashhadu an la aqulu qawli la astaghfirullah wa lakum wa lisari muslimina wa muslimati wa muniza wa minati fas takuri fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat inna sami'a qaribun mujibu abad rabbana latufna inna sa'ina wa ahtana'anna rabbana wa la tahmil alahu isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa atamna ala lana wa qur'anna wa firlana wasmahta anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana anittaku fid dunya hasanatu wa fil akhirati hasanatu wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.